Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Akhirnya channel ini hidup kembali. Hari ini, today, kita akan belajar tentang personal branding, atau kita akan membahas sebuah buku tentang personal branding tentunya. Kenapa harus ada personal branding? Kita akan bahas banyak sekali tentang, pertama itu adalah Q&A, question and answer, tentang personal branding. Yang kedua, kita akan membahas mencari tahu siapa dan bagaimana citra dirimu. Setelah itu, mengenali kepribadian tentunya. Mau kita introvert, extrovert, atau di antara keduanya. Setelah itu, kita akan belajar personal branding. Dan kelima, kita akan belajar passion dan personal branding itu sendiri. Dan yang seterusnya, kita belajar bagaimana cara bicara pada dunia. Dan kesuksesan saat membangun brand. Serta kita akan melihat juga tokoh-tokoh yang sukses dengan personal brandingnya masing-masing. Kita mulai saja yang pertama. Inilah question and answer tentang personal brand. Oke, sekarang kita akan masuk yang di bab pertama. Kita akan belajar atau mengetahui atau share ilmu pengetahuan tentang apa itu personal branding. Dan pertama, kenapa kita harus mengetahui personal branding dan sebagainya. Oke, dalam buku ini dijelaskan adalah personal branding adalah strategi untuk membangun brand atau citra pada mata orang lain. Jadi bagaimana caranya kita membangun image kita atau citra kita di mata orang lain. Saat melakukan branding, pada dasarnya kamu sedang menjanjikan. Jadi waktu saat kita mulai membranding diri, berarti kita sudah menjanjikan sesuatu yang ada dalam diri kamu pada orang lain. Jadi kita mesti tahu nih bagaimana caranya kita membuat janji atau membuat image kita keluar terhadap orang lain, dan orang lain mengerti itu dan dipeganglah image kita. Kamu harus konsisten terhadap janji tersebut. Karena kita sudah bikin janji, kita harus konsisten dengan janji tersebut. Saat kamu membranding diri sebagai seorang pengajar profesional, hal tersebut harus dibuktikan dengan kualitas jasamu. Personal branding berhubungan dengan image dan reputasi. Image itu dilihat dari apa yang kamu kenakan dan katakan. Jadi apa yang kita pakai, bahasa tubuh, kepribadian, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, itu adalah image diri kita. Sementara itu reputasi adalah berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman unik yang pernah kamu miliki. Jadi pengalaman kita adalah reputasinya kita. Sedangkan image itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, tentang bahasa, bahasa tubuh, dan sebagainya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan luas, keterampilan, serta banyaknya pengalaman cenderung memiliki reputasi yang baik di mata orang lain. Ya, jadi kalau kamu atau teman-teman semua punya pengalaman yang luas dan kamu share kepada orang lain, tentunya nanti akan membuat image reputasi kamu di mata orang lain itu akan lebih bagus tentunya. Nah, kemudian image dan reputasi adalah yang akan menjadi atau bibit akan menjadi brand value. Ya. Jadi brand value itu yang akan diingat sama orang lain. Nah, jadi image dan titik poin dalam brand value adalah image dan reputasi. Image itu, ingat saya ulang lagi, image itu adalah bahasa tubuh, kemudian tingkah laku kita dan sebagainya. Kalau sedangkan reputasi adalah pengalaman kita yang kita share kepada orang lain, pengalaman baik, pengalaman buruk. Nah, itu adalah reputasi. Ya, yang kedua itu adalah faktor utama terbentuknya namanya brand value. Nah, berkaitan dengan value, ada dua pernyataan dari Stephen Jobs yang sangat menarik. Baginya, kesuksesan adalah memasarkan sesuatu. Kesuksesan dalam memasarkan sesuatu sangat bergantung pada value yang dimiliki atau nilai yang dimiliki. Ia berkata, dunia ini sangat rumit, penuh sesak oleh berbagai macam hal. Kita tidak dapat membuat orang-orang mengingat segala hal. Tidak ada perusahaan manapun yang mampu melakukannya. Jadi, kita harus menentukan dengan jelas bagaimana kita dikenal dengan value yang oleh mereka. Jadi gini, intinya seperti ini. Menurut Stephen Jobs, misalnya dalam satu kolam nila, warnanya kan hitam semua ikan nila. Kemudian kita masukkan satu ikan emas yang berwarna kuning.
dan suruh orang lain yang belum pernah melihat isi kolam tersebut datang dan melihat isi kolam tersebut. Pastinya yang akan dilihat pertama kali adalah yang warna kuning tadi, ikan warna kuning tadi. Kemudian kita suruh dia pergi, kemudian kita tanya jauh-jauh hari atau 3 atau 4 hari kemudian. Kita tanya, "Bung, dalam kolam tadi ada berapa ikan ya?" Dia tidak akan tahu berapa ikan. Tapi kalau kita tanya, "Di dalam kolam tadi ada berapa ikan yang berwarna berbeda?" Pasti dia akan tanya ada 2 warna ikan, hitam dan warna orange. Dan orange atau kuning itu akan ketahuan berapanya. Nah, itu disebut dengan value karena kita berbeda dari yang lain. Itulah yang disebut personal brand. Yang kedua, untuk siapakah personal branding? Pertanyaan kedua ya, untuk siapakah personal branding? Pada dasarnya, personal branding dapat digunakan untuk siapapun. Inti dari personal branding adalah bagaimana citra dirimu yang positif bisa dikenal oleh banyak orang. Itu intinya, bagaimana citra yang positif kita bisa dikenal oleh banyak orang. Jika kamu kalangan profesional, personal branding dapat menjadi kunci yang berpengaruh dalam perkembangan karirmu. Akan ada kesempatan-kesempatan baik yang muncul saat brand dirimu telah terbentuk. Atau bila kamu fresh graduate, personal branding dapat membantumu mendapatkan pekerjaan impian. Adapun kalau kamu adalah entrepreneur, personal branding yang diciptakan tidak akan dapat menarik para investor yang ingin bekerja sama denganmu. Gitu. Jadi dimanapun kita, mau kita dosen, saya harus membuatkan image branding saya sendiri. Apakah kamu jadi seorang mahasiswa yang gemar terhadap gamers? Bagaimana kamu membangun image atau karakternya sendiri, ya? Jadi dimanapun apapun tentang yang kita kerjakan harus ada yang namanya value yang kita berikan kepada orang lain, dan itu akan kita terus dipegang oleh orang lain. Ketiga, apakah personal branding sama dengan pencitraan? Nah, ini paling seru nih. Ada perbedaan besar antara personal branding dan pencitraan. Keduanya sama-sama menampilkan sisi positif kepada banyak orang. Tujuan pun sama, yaitu mereka ingin dikenal sebagai sosok yang citranya positif. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar antara yang pencitraan dengan branding. Namun, saat seseorang melakukan pencitraan, sifat yang ditampilkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Sementara itu, yang membangun personal branding, seseorang harus menampilkan value yang memang benar-benar melekat dari dirinya. Jadi balik lagi nih, apa itu personal branding? Personal branding adalah janji yang bisa kita berikan kepada orang lain dan itu akan dipegang teguh sama orang lain. Sedangkan pencitraan adalah omong kosong yang kita berikan atau khayalan yang kita berikan kepada orang lain seakan-akan citra kita positif. Padahal itu nggak ada. Tapi personal branding adalah janji yang kita terapkan pada diri kita dan kita berikan janji itu kepada orang lain dan kita sangat komit terhadap janji itu. Itu personal branding. Saya berikan contoh yang lain ya. Personal branding ibarat make up yang dioles di wajah seorang perempuan. Hal itu akan membuat perempuan tersebut tampak lebih cantik di mata orang lain. Namun jika make up itu tersebut dihapus, orang-orang akan segera tahu wajah aslinya. Nah, jika make up yang ia kenakan tidak berlebihan atau tidak jauh berbeda dengan wajah aslinya, maka orang-orang mungkin tidak akan terlalu terkejut. Akan tetapi, bagaimana jika make up tersebut terlalu berbeda dengan wajah aslinya? Perempuan itu mungkin akan dipandang sebagai sosok yang sangat palsu. Begitu juga dengan personal branding. Jika brand yang dimunculkan dengan dirimu berbeda dengan dirimu, kamu akan dianggap sebagai sosok yang penuh kepalsuan. Itulah brand yang kamu bangun dan akan hancur seketika. Jadi intinya apakah personal branding sama dengan pencitraan? Beda. Bedanya di mana? Pencitraan itu adalah omong kosong atau berlebih-lebihan. Sedangkan personal branding adalah orang yang sudah tahu terhadap dirinya, saya ini sukanya apa, saya ini hobinya di mana, saya ini suka atau hobi atau passion saya di mana, kemudian saya bikin janji terhadap diri saya sendiri.
Saya mau kembangkan diri saya di situ, di bagian itu. Kemudian saya akan pakar di bagian itu dan saya akan menolong orang lain di bagian itu, tidak bagian yang lain. Oke? Kita lanjut yang ke D atau yang keempat. Apakah personal branding pasti berguna? Biasanya personal branding akan efektif saat value yang kamu tunjukkan sejalan dengan karir yang ditekuni. Baru berguna kalau value-nya sejalan dengan karir kita. Misal, kamu adalah seorang desainer yang membuat desain bernuansa romantis dan manis. Maka jika value yang kamu bangun adalah manis dan cantik, hal itu akan mendukung karirmu sebagai perancang busana bertema romantis. Value tersebut bisa kamu tunjukkan melalui karya-karya yang kamu buat maupun kepribadianmu yang sama manisnya. Ataupun jika profesimu adalah seorang peneliti atau riset atau peneliti, kesan manis dan cantik tidak terlalu bermanfaat terhadap orang yang sukanya meneliti. Sebab orang-orang bisa akan lebih percaya pada peneliti yang terlihat pintar dan buktikan oleh penelitian yang telah dilakukan. Jadi personal branding ini berguna jika posisinya dan kemauannya itu sama. Tapi tidak akan pernah berguna jika hobimu adalah fotografer, ya, tetapi kerjaannya adalah marketing di perbankan, nggak match, ya. Tapi jika kamu adalah seorang yang hobi menggambar, hobi mendesain, tahu nuansa, tahu tema dan sebagainya, dan kamu sekarang berprofesi sebagai desainer rumah atau sejenis itu, nah itu sangat berguna. Tapi kalau kamu seorang tentara, tidak perlu namanya gambar dan sebagainya, tidak. Nah, jika kamu adalah seorang fresh graduate, mungkinkah kamu sukses membangun personal branding? Kalau orang yang belum nih, Pak, saya belum tahu apa-apa, saya masih saya baru tamat kampus, saya mau tamat kuliah, kemudian ada nggak personal branding saya, Pak? Nah, hal yang perlu ditegaskan di sini adalah semua orang bisa membangun personal brandingnya sendiri, termasuk bagi pemula atau fresh graduate. Ya, kamu bukan hanya bisa membangun brandmu di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Salah satu contohnya adalah seorang fresh graduate. Kamu bisa membangun brand melalui LinkedIn. Nah, di dalam profilmu kamu bisa masukkan pengalaman-pengalaman magang, kemudian proyek yang telah dikerjakan selama menjadi mahasiswa, termasuk kegiatan dan hal-hal lain yang sesuai dengan minatmu. Semakin spesifik konten yang kamu masukin, semakin jelas nilai yang kamu tawarkan. Jadi, sosial media itu seperti Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya disisipkan juga. Contoh nih, misal kamu adalah seorang sarjana sistem komputer, sarjana komputer dan fakultasnya adalah komputer, jurusannya sistem informasi. Nah, di situ dibilang kalau kamu tuh jagonya bahasa Java, VB atau apa. Kemudian VB-nya VB berapa, kalau Java-nya Java berapa. Lebih spesifik, lebih banyak nilai yang didapatkan. Jadi nggak ngambang, ya. Jadi kalau orang nanti, oh saya perlu nih bikin program, tapi melalui PHP atau melalui bahasa pemrograman yang lain, orang akan ingat dengan kita, oh yang itu hobinya, yang itu kepakarannya di sini atau nilai yang dia tawarkan di sini, sehingga orang lain cepat akan tahu dengan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah manfaat personal branding? Nah, berikut adalah beberapa manfaat dari personal branding yang wajib kita ketahui. Pertama, kamu akan dipandang sebagai ahli atau expert di bidang yang kamu tekuni. Yang kedua, reputasi dan pengaruh dirimu terhadap orang-orang di sekitarmu meningkat. Ketiga, kamu akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Keempat, saat brandmu terbentuk, orang-orang di sekitar akan membantu untuk merekomendasikan dirimu, meski tanpa diminta. Misalnya dengan cara menceritakan pengalaman atau bekerja sama dengan kita, asalkan brand kita baik. Kemudian kesempatan kamu untuk mendapatkan berbagai hal positif meningkat. Misal pekerjaan baru, tawaran proyek dan sebagainya. Yang keenam, meraih kesuksesan dalam karir. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah merasakan kebahagiaan dalam bekerja. Membangun brand adalah menunjukkan apa yang kamu miliki di dalam dirimu. Maka
tawaran kerjasama yang datang pun akan sejalan dengan potensi. Pada akhirnya kamu hanya akan melakukan hal-hal yang disukai atau yang dihobikan. Enak bukan? Begitulah. Pertanyaan yang selanjutnya. Apakah bekerja dengan baik cukup untuk membangun personal branding? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak sama sekali. Apabila kamu adalah seorang karyawan yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, apakah brandmu terbentuk secara otomatis? Tentu tidak. Tentu saja tidak. Apakah jika ada promosi jabatan otomatis akan direkomendasikan kalau kita hanya bekerja dengan sungguh-sungguh? Tidak. Belum tentu orang-orang tidak akan mengetahui kemampuanmu jika kamu tidak menunjukkan hal tersebut. Kita sudah bekerja sungguh-sungguh, apa yang dikerjakan, apa yang disuruh dikerjakan, kemudian apa yang diminta selesai. Itu bukan menunjukkan siapa diri kita, tapi adalah kita hanya bekerja sesuai dengan apa yang kita diberikan atau diamanahkan untuk kita. Tapi kita tidak menunjukkan diri kita siapa. Untuk membangun brand, kamu harus menunjukkan kontribusi di dalam perusahaan tempatmu bekerja. Orang-orang yang bekerja dengan sedang-sedang saja maka akan mendapatkan hasil juga tidak akan pernah istimewa. Jadi gini, contoh nih, kalau seandainya kamu nanti diberikan misalnya kepercayaan bekerja di perbankan atau dimanapun lah, anggap aja di perbankan dulu. Kemudian di perbankan tersebut kamu hanya bekerjanya sesuai dengan rule atau SOP-nya aja. Tidak ada inovasi, kreativitas atau apapun yang kamu tonjolkan di sana. Hanya prestasinya gitu-gitu aja, itu akan membuat kita tidak akan dilirik sebagai orang yang punya brand yang bagus. Hanya sebagai karyawan yang teladan saja. Ya, beda karyawan teladan dengan orang yang punya brand. Walaupun karyawan tidak teladan, tapi dia punya brand, dia akan selalu diangkut kemanapun saja. Itu perbedaannya. Selanjutnya adalah apakah mempromosikan diri sendiri adalah sesuatu yang buruk? Dengan kebudayaan masyarakat kita yang tidak terlalu suka menonjolkan pribadi masing-masing, mempromosikan diri dianggap kurang patut dilakukan. Padahal, jika bukan kita yang mempromosikan diri kita sendiri, terus siapa lagi yang mempromosikannya? Hal yang kamu harus lakukan adalah cerdas memilih cara yang tepat untuk mempromosikan diri. Pandai-pandailah mencari jalan atau cara untuk mempromosikan diri. Salah satu metode promosi diri yang efektif adalah membangun komunikasi dua arah dengan audiens. Ya, jadi kalau kamu misalnya kalau kita ketemu dengan orang lain yang itu sudah profesional atau sudah senior daripada kita, jadilah komunikasi dua arah, jangan selengean, ya. Sudah stop untuk bermain-main seperti itu dan siap kan menjadi seseorang yang punya brand bagus. Ya, buatlah sebuah kondisi di mana kamu bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarmu dan biarkan mereka mengetahui kemampuanmu tanpa perlu menonjolkan diri. Jadi pas dalam kita berbicara, kita tidak perlu saya ini sudah pernah ini, saya prestasinya ini, nggak perlu. Cukup bilang sewajarnya saja, nanti orang akan mencari tahu siapa kita sebenarnya. Contohnya, kamu bisa menggunakan media sosial untuk melakukan analisis terhadap sebuah kasus yang berhubungan dengan bidang pekerjaanmu dan biarkan orang lain mengomentari analisis tersebut. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan komentar yang menjadi ajukan. Semakin sering kamu melakukannya, kian mudah brandmu terbentuk. Jadi di Instagram, sosial media, Twitter, sebagainya, jangan foto-foto cinta-cinta saja, jangan foto main-main hangout aja, jangan duduk-duduk minum kopi aja, tapi bikin juga sesuatu terhadap permasalahan yang ada di negeri ini. Silakan kamu bikin analisanya, resumnya, silakan atau police briefnya, silakan tampilkan di media sosial kita. Biarkan orang lain mengkritiknya. Nanti orang lain, kita akan dianggap, orang lain itu akan ingat sama kita, oh ternyata anak ini bukan hanya main-main saja, tapi dia mempunyai suatu image yang positif, yaitu menganalisa keadaan negeri ini. Benar-benar mahasiswa bukan? Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membangun brand.
Nah, penjelasannya untuk lebih lanjut akan kita bahas di YouTube channel ini. Namun pada umumnya cara membangun personal brand adalah dengan memberikan sebuah janji. Janji tentang siapa dirimu, apa yang kamu perjuangkan, serta apa keunikan dan manfaat yang bisa kamu tawarkan kepada lawan bicaranya kamu. Saat seseorang melihatmu, mereka akan merasa mengingat janji yang kamu tawarkan. Contoh membangun brand kreatif. Bapak Sandiaga Uno tahu kan? Dia adalah bapak kreatif Indonesia, yaitu yang punya OKOC. Nah, kapanpun kita akan melihat itu, kita akan tahu ternyata bapak itu adalah bapak kreatif Indonesia, kemudian bapaknya suka olahraga dan sebagainya. Itu adalah cara bapak Sandiaga Uno, itulah bapak Sandiano. Apa ya namanya? Komen di bawah aja. Sandiaga Uno. Nah, itu ya, untuk membrand dirinya. Kemudian nanti kalau kita sudah mempunyai brand, orang-orang akan mengundang kita untuk menjadi seorang panelis atau seorang narasumber, asalkan kita konsisten terhadap janjinya kita. Ingat, brand sama pencitraan itu berbeda, jadi jangan pernah disamakan. Kalau kamu hanya berkoar-koar dan tidak ada buktinya, berarti itu pencitraan. Tetapi kalau kita ada buktinya dan itu konsisten terus kita megang janjinya, itu yang disebut dengan branding. Ya, kamu mungkin menjual barang kerajinan. Saya bacakan lagi nih. Kamu mungkin menjual barang kerajinan tangan atau menawarkan pelatihan. Namun hal yang dilihat orang lain darimu bukan produk, melainkan karakter yang hidup yang kamu hidupkan. Kamu bisa mengambil contoh brand yang ada di dunia nyata. Apple menjual produk teknologi seperti komputer, ponsel, namun yang diperjuangkan merek tersebut adalah berpikir secara berbeda. Apple harus berpikir secara berbeda. Bisa kita lihat Android itu banyak sekali yang sama. Ada Oppo, Vivo, Realme, Samsung, Sony, dan sebagainya. Sedangkan Apple itu dia berpikir beda. Sama dengan slogannya Think Different. Dia akan berpikir yang berbeda. Sehingga tidak ada yang bisa mengikuti mereka karena dia selalu berpikir yang berbeda. Contoh kita bisa lihat kameranya di belakang tonjolnya banyak. Nah, sekarang semua seperti itu. Sekarang dia menjual ponsel barunya, ponsel pintarnya tidak mempunyai charger atau tempat casnya. Sekarang semua produk juga akan menjual seperti itu nantinya. Dulu dia menjual produk tidak ada atau less bezel, hanya ada poninya aja. Sekarang juga seperti itu, orang meniru seperti Vivo, Oppo dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan penjualan brandnya adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian Disney menjual produk hiburan untuk keluarga. Tetapi yang diperjualkan atau diperjuangkan adalah cara mewujudkan mimpi melalui personal branding. Tunjukkan sesuatu yang lain kamu perjuangkan. Hal itu akan membuat produk dan jasamu lebih dihargai dan lebih laris tentunya. Oke? Jawaban yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Kapan kamu bisa melakukan personal branding? Personal branding dapat dilakukan saat kamu siap untuk membuat janji. Jadi pastikan kamu kenal dengan dirimu sendiri. Pastikan kamu sudah mengerti saya ini orangnya apa, sukanya apa. Jika orang minta tolong ke saya paling suka nolong yang bagian mana. Kalau seandainya orang suka minta tolong bagian sini dan saya dengan ikhlas dan tidak terbebani mendorong bagian situ, berarti kamu adalah hobinya di sana. Tinggal kamu memilih, inikah yang saya perjuangkan untuk saya janjikan ke orang lain menjadi profesional di bidang hobi saya, atau saya akan menjadi bagian yang lain daripada hobi ini. Tergantung saudara masing-masing, tergantung teman-teman, tergantung mahasiswa sendiri. Sekarang kalau ada teman-teman punya brand sendiri atau hobi sendiri, silakan komen di kolom komentar. Pada mahasiswa tentunya silakan mulai dari sekarang pikirkan setelah kuliah ini brand yang ditawarkan apa? Apakah mahasiswa yang urakan, atau mahasiswa yang sukses, atau mahasiswa yang smart, atau mahasiswa yang sosialis sekali, mahasiswa yang introvert, mahasiswa yang ekstrovert, mahasiswa yang ngerti A, B, C dan sebagainya. Silahkan mulai dari sekarang tunjukkan brandnya kamu sendiri seperti apa. Brandinglah personal kamu sehingga kamu nanti setelah lulus orang akan mencari kamu.
Mungkin kalau ada yang hobinya tidur, ya silakan bangun aja tidur terus, tidak apa-apa juga. Nanti orang akan tahu siapa yang tidur paling lama, itu orangnya. Tapi brand yang tersebut tidak akan menghasilkan apapun kepada kamunya. Tetapi kalau kitanya punya brand, yaitu orang yang problem solving, jadi semua masalah kita bisa handle, bisa kita berikan solusinya. Nanti adanya di dalam suatu daerah kita ada masalah, tentu kita akan dianggap sebagai orang yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi tentukan brandnya dari sekarang. Brandinglah, personal branding dirimu sendiri. Ya, tapi kalau kamu belum bisa menemui apa yang kamu cari atau yang bisa kamu janjikan kepada orang lain, jangan pernah janjikan apapun, karena itu akan membahayakan kedudukan atau citra atau brandnya ke depan. Sekali orang kena tipu, selamanya orang tidak akan percaya. Oke, itulah yang disebut dengan branding. Terima kasih. Kita nanti akan session kedua. Kita akan masuk ke session kedua dengan mencari tahu apa dan siapa dan apa citranya. Nanti saya akan coba konsultasi dengan teman-teman dosen dari psikologi lainnya. Ciao, assalamualaikum.